Nah, ini tempat kami seperti ini. Ini kubangan babi semua ini. Nah, ini sangat banyak kubangan babi, rawa-rawa di sekitar sini. Jadi kalau kita tidak teliti dalam menanggulangi hama, maka tanaman kita akan sia-sia. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Kali ini saya akan berbagi tips sederhana tentang menanam sawit agar terhindar dari gangguan hama. Dan cara ini sudah terbukti efektif kami lakukan. Alhamdulillah sampai saat ini tanaman sawit kami aman, tidak terganggu babi hutan. Padahal di sini sangat banyak sekali babi hutan. Tapi ini alhamdulillah aman. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sangat sederhana dan sangat mudah kita jumpai di sekitar kita. Ini bahannya, yang pertama adalah seng bekas. Ini seng bekasnya. Seng bekas ini tidak perlu panjang-panjang. Ini ukuran panjangnya cukup 60 cm saja. Nanti fungsinya adalah agar pangkal batang sawit ini tertutup. Jadi kalau sengnya nanti ini panjang, pangkalnya masih nampak dan babi masih selera untuk mengganggunya. Yang kedua adalah kapur barus. Nah, ini hanya contoh saja. Kapur barus ini kita masukkan ke dalam plastik es. Fungsinya ini salah satunya adalah agar nanti awet terkena hujan, jadi bisa lebih awet nih. Nanti ini diikatkan di pelepas sawitnya sini. Kemudian bahan yang ketiga adalah racun tikus. Racun tikus ini untuk jaga-jaga kalau nanti ada tikus yang mengganggu pangkal batang sawitnya. Dan ini tidak perlu banyak-banyak. Kita cukup menggunakan hanya 2 butir saja per pangkal batang ini. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti tayangan selanjutnya. Berikutnya kita masukkan bibit sawit ini yang sudah kita isi dengan kapur barus. Kemudian kita tanamkan. Nah, ini untuk menanam ini usahakan pangkal dari sawit ini di bawah permukaan tanah. Ini fungsinya agar nanti ketika sawit ini besar tidak mudah tumbang dan juga hama pengganggu segan kalau ini tertimbun dengan tanah. Ya. Berikutnya kita timbun dulu. Ini harus kita padatkan. Karena kalau tidak padat, pangkal ini yang hama pengganggu itu senang ganggunya. Tikus pun dia menyerang pada pangkal batangnya. Kalau kera, mereka hanya mencabuti ininya. Daun-daun ini pangkalnya masih bisa hidup. Tapi kalau pangkal yang sudah diganggu, bibit sawit ini akan mudah untuk mati. Jadi fungsi dari kapur barus ini adalah untuk bau agar babi itu segan. Ini salah satunya. Nah, itu murah meriah. Kita tancapkan patok ya. Patok ini harus mepet dengan batang sawit. Nah, jangan ada jarak. Kebanyakan kita kan ini dibikin jarak, jadi akhirnya pangkal batang ini walaupun sudah dipagar seng masih nampak oleh hama pengganggu. Jadi walaupun dipagar seng masih banyak keluhan mereka itu tanamannya diganggu babi. Tapi kalau rapat seperti ini, hama pengganggu itu akan susah untuk mengganggunya. Nah, perhatikan. Nah, sengnya pun tidak perlu panjang-panjang. Hanya panjangnya ini sekitar 60 cm. Ini kebetulan kami menggunakan seng bekas, biasanya ya seng baru. Nah, jadi ini harus rapat agar pangkal batang tidak terlihat. Kalau seng ini panjang, pangkal batangnya akan terlihat. Ini seperti ini, kemudian kita paku dengan rapat. Jangan dipakuin dulu.
Pakunya tidak usah banyak-banyak. Ada beberapa yang berkomentar kalau dibikin rapat seperti ini nanti apakah pertumbuhan sawitnya tidak terganggu. Justru kalau rapat seperti inilah yang membuat hama-hama pengganggu sawit itu segan. Dan agar tidak mengganggu pertumbuhan ini, kita menggunakan patoknya ini, tiang pancangnya ini jangan terlalu keras. Jadi kalau nanti sawitnya sudah besar, dia akan menekan sendiri dan pancang ini lapuk, jadi akan terbuka sendiri. Nah ini perhatikan, ini kan masih ada rongga. Jadi rongga ini kita harus pepetkan ke tanah, kita pukul. Fungsinya agar tikus tidak masuk melalui bawahnya. Ini kita pukul-pukul seperti ini. Nah, kan? Nah, rapatnya. Nah, kita buka talinya. Kali ini hanya sekedar untuk mempermudah dalam mengangkut bibitnya saja. Ini. Ya, kemudian kita berikan racun tikus ya ke dalam ini. Seandainya masih ada tikus yang melalui sini, nanti masuk ke dalam sini ada racun tikusnya. Nah. Demikianlah tutorial singkat dari saya untuk saat ini. Jika tutorial ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komen. Dan silahkan Anda bagikan kepada sahabat-sahabat sawit Indonesia. Wassalam.